Setelah kita membahas bagaimana masalah didefinisikan dan dijelajahi melalui riset eksploratory, tahap berikutnya adalah merancang desain penelitian, planning the research design. Ini adalah salah satu tahap paling krusial dalam riset bisnis, karena pada tahap inilah peneliti menentukan rencana induk, master plan, bagaimana riset akan dijalankan dari awal hingga akhir. Satu pengertian research design menurut Zygmunt DKK. Research design adalah a master plan that specifies the methods and procedures for collecting and analyzing the needed information. Atau dalam bahasa kita, sebuah rencana utama yang menentukan metode dan prosedur pengumpulan serta analisis data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian. Dengan kata lain, desain riset adalah peta jalan, roadmap, yang memastikan riset berjalan sistematis, efisien, dan hasilnya relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tanpa desain yang baik, penelitian bisa kehilangan arah, menghabiskan waktu, dan menghasilkan data yang tidak berguna bagi pengambil keputusan. Dua tujuan utama desain riset. Tujuan utama perencanaan desain riset adalah untuk menjawab 3 pertanyaan besar. Data apa yang dibutuhkan? Apakah kita perlu data perilaku konsumen, data keuangan, atau data persepsi? Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah lewat survei, wawancara, observasi, atau data sekunder? Bagaimana data itu akan dianalisis? Apakah dengan statistik deskriptif, analisis regresi, atau pendekatan kualitatif? 3 jenis-jenis desain riset bisnis tergantung pada tujuan dan tingkat pemahaman masalah. Desain riset dapat dibedakan menjadi 3 tipe utama. 1. Exploratory research design digunakan pada tahap awal, ketika masalah masih belum jelas. Fokus pada eksplorasi ide, bukan pembuktian. Metodenya meliputi wawancara mendalam, FGD, atau studi literatur. 2. Descriptive research design digunakan ketika peneliti sudah tahu masalahnya dan ingin menggambarkan fenomena secara sistematis. Umumnya menggunakan survei dengan kuesioner terstruktur. Contoh, memetakan tingkat kepuasan pelanggan, perilaku belanja, atau demografi pasar. 3. Causal research design, eksperimental, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Biasanya dilakukan dengan eksperimen, misalnya mengubah harga, promosi, atau kemasan untuk melihat dampaknya pada penjualan. Komponen utama dalam perencanaan desain riset dalam praktiknya, sebuah rencana desain riset yang baik mencakup beberapa elemen penting berikut. Masalah dan tujuan riset diturunkan langsung dari hasil tahap sebelumnya. Tipe riset eksploratory, deskriptif, atau kausal. Metode pengumpulan data primer, wawancara, survei, observasi, dan sekunder, laporan industri, data internal. Teknik sampling, siapa respondennya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara memilihnya. Alat pengukuran kuesioner, skala Likert, panduan wawancara, DSB. Metode analisis statistik deskriptif, inferensial, korelasi, regresi, SEM, atau analisis kualitatif. Jadwal dan anggaran riset, waktu dan biaya yang dialokasikan untuk setiap tahap. Pentingnya konsistensi antara tujuan dan desain. Satu kesalahan umum dalam penelitian mahasiswa adalah tujuan penelitian tidak sejalan dengan desain riset yang dipilih. Misalnya, ingin mencari pengaruh yang seharusnya kausal, tetapi menggunakan metode deskriptif tanpa analisis sebab akibat. Akibatnya, hasil riset tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian. Jadi,
Setiap desain riset harus konsisten dengan tujuannya. Kalau ingin menggambarkan fenomena, gunakan deskriptif. Kalau ingin menguji hubungan, gunakan kausal. Kalau masih menjelajah masalah, gunakan eksploratory. Sebagai contoh nyata, PT Pertamina Lubricants ingin memahami mengapa pelanggan industri mulai beralih ke merek oli asing. Langkah-langkahnya bisa seperti ini: riset eksploratory, melakukan FGD dan wawancara dengan distributor untuk memahami persepsi pelanggan. Riset deskriptif, menyebarkan survei ke 300 pelanggan untuk mengukur faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan pelayanan. Riset kausal, melakukan uji coba, A/B testing, dengan 2 strategi promosi berbeda untuk melihat mana yang lebih efektif. Inilah contoh penerapan desain riset yang berlapis dan berurutan, sesuai kebutuhan organi. Desain riset yang baik bukan sekadar mengikuti prosedur, tetapi memastikan setiap langkah menjawab pertanyaan riset dengan cara yang paling efisien dan valid. Mahasiswa perlu memahami bahwa research design adalah jantung penelitian bisnis. Ia menghubungkan teori dengan data dan memastikan hasil penelitian bisa diterapkan secara nyata dalam pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah memilih metode dasar penelitian, atau dalam bahasa Inggris disebut selection of the basic research method. Tahap ini menjawab pertanyaan penting: bagaimana kita akan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian? Pemilihan metode riset ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Metode yang tepat akan menghasilkan data yang relevan, akurat, dan bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis. 1. 4 metode utama dalam riset bisnis Zygmunt DKK menjelaskan bahwa ada 4 metode utama yang sering digunakan dalam riset bisnis modern, yaitu survei, eksperimen, secondary data, data sekunder, observasi. Mari kita bahas satu persatu. 1. Survei. Metode survei adalah teknik yang paling umum digunakan dalam riset bisnis. Survei berarti mengumpulkan data langsung dari responden, biasanya melalui kuesioner atau wawancara. Tujuannya adalah mendapatkan informasi tentang pendapat, sikap, preferensi, atau perilaku konsumen dan karyawan. Ada 4 bentuk utama survei: telepon survei, melalui telepon; mail survei, melalui surat, email; internet survei, melalui Google Form, Qualtrics, SurveyMonkey; DSB, in-person survei, tatap muka di lapangan, kelebihan, cepat, terukur, dan cocok untuk data kuantitatif. Kelemahan bergantung pada kejujuran responden dan kualitas instrumen pertanyaan. Contoh, sebuah perusahaan seperti Traveloka menggunakan survei online untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna setelah pemesanan hotel. Hasil survei ini digunakan untuk memperbaiki fitur aplikasi dan layanan pelanggan. 2. Eksperimen. Metode eksperimen digunakan ketika peneliti ingin menguji hubungan sebab akibat. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, eksperimen dilakukan dengan cara mengubah satu variabel, independent variable, untuk melihat dampaknya pada variabel lain, dependent variable. Contoh, sebuah toko online ingin mengetahui apakah diskon 10% akan meningkatkan pembelian. Mereka membagi pelanggan ke 2 kelompok. Kelompok A mendapat diskon, kelompok B tidak. Hasil perbandingan penjualan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan kausal. Kelemahan,
Eksperimen membutuhkan kontrol yang ketat dan biaya yang cukup besar, terutama jika dilakukan di dunia nyata, field eksperimen. 3. Sekondari data. Metode ini menggunakan data yang sudah tersedia, baik internal maupun eksternal, tanpa melakukan pengumpulan baru. Contoh sumber data sekunder, laporan keuangan perusahaan, statistik dari BPS, Badan Pusat Statistik, laporan industri, seperti Euromonitor, Nielsen, atau Katadata, artikel jurnal. Kelebihan, hemat waktu dan biaya, serta bisa mencakup populasi besar. Kelemahan, data mungkin tidak spesifik untuk masalah yang sedang diteliti atau sudah tidak mutakhir. Contoh, sebelum membuka cabang baru di luar Jawa, Alfamart menganalisis data demografis dan ekonomi dari BPS untuk memastikan daya beli konsumen cukup tinggi di wilayah target. 4. Observation method. Metode observasi digunakan untuk mengamati perilaku responden secara langsung, tanpa selalu berinteraksi dengan mereka. Peneliti mencatat tindakan nyata, bukan opini. Kelebihan, menghasilkan data faktual, apa yang orang lakukan, bukan hanya katakan. Kelemahan, bisa mahal dan memakan waktu jika dilakukan manual. Contoh, di pusat perbelanjaan, Indomaret dan Kopi Kenangan sering melakukan observasi terhadap perilaku pelanggan, seperti waktu kunjungan, alur pergerakan di toko, atau produk yang paling sering diambil. Data ini digunakan untuk menata ulang rak dan desain toko agar lebih efisien. Prinsip pemilihan metode. Dalam memilih metode dasar penelitian, peneliti harus mempertimbangkan 3 hal utama. Tujuan riset, apakah ingin eksplorasi, deskripsi, atau pengujian hubungan sebab akibat. Jenis data yang dibutuhkan, apakah data kualitatif, pendapat, alasan, atau kuantitatif, angka, rasio, tren. Ketersediaan sumber daya, apakah ada cukup waktu, dana, dan tenaga untuk melaksanakan metode tersebut. Dalam riset bisnis nyata, seringkali digunakan kombinasi dari beberapa metode. Contohnya, Gojek ketika meluncurkan fitur GoPay Later, mereka memulai dengan riset eksploratory, FGD, untuk memahami persepsi pengguna terhadap pembayaran kredit. Kemudian melakukan survei online untuk mengukur minat dan potensi pasar. Setelah itu, dilakukan eksperimen terbatas, pilot launch, di satu kota untuk melihat pengaruhnya terhadap peningkatan transaksi. Akhirnya, mereka memanfaatkan data sekunder internal dari transaksi untuk evaluasi lanjutan. Pendekatan multimetode seperti ini sering disebut mixed method research dan sangat efektif untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif. Metode penelitian yang dipilih menentukan seberapa jauh riset dapat menjawab pertanyaan dengan valid dan dapat dipercaya. Jadi, mahasiswa perlu memahami kapan menggunakan survei, kapan eksperimen, dan kapan cukup dengan data sekunder. Tidak ada satu metode yang paling benar. Yang penting adalah kesesuaian antara metode dengan tujuan dan jenis data yang dibutuhkan. Ini menggambarkan bagaimana riset bisnis membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang lebih tepat, terutama dalam memahami persepsi dan perilaku konsumen. Satu latar belakang kasus Rolling Rock adalah merek bir asal Amerika Serikat yang mencoba memperluas pasar dengan meluncurkan varian produk baru dengan harga lebih murah. Tujuannya sederhana, menjangkau lebih banyak konsumen dan bersaing di segmen harga rendah. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Penjualan varian baru tersebut gagal di pasar. Pertanyaannya, mengapa produk yang lebih murah,
yang seharusnya lebih menarik bagi konsumen justru tidak laku? Dua riset yang dilakukan setelah kegagalan tersebut, perusahaan memutuskan untuk melakukan riset konsumen besar-besaran untuk memahami akar masalahnya. Melalui survei dan wawancara mendalam, mereka ingin mengetahui bagaimana konsumen memandang merek Rolling Rock, apa yang membuat mereka memilih atau tidak memilih produk baru tersebut, dan bagaimana persepsi mereka terhadap harga dan kualitas. 3 temuan riset hasil riset menunjukkan hal yang sangat menarik. Konsumen ternyata mengasosiasikan merek Rolling Rock dengan kualitas tinggi dan citra premium. Ketika perusahaan meluncurkan versi lebih murah, justru muncul disonansi persepsi. Konsumen berpikir bahwa kualitas produk tersebut pasti menurun. Dengan kata lain, harga murah tidak selalu meningkatkan minat beli, karena bisa menurunkan persepsi nilai merek di mata pelanggan. 4 keputusan bisnis yang dihasilkan setelah memahami hasil riset. Rolling Rock menghentikan lini produk murahnya dan kembali memposisikan diri sebagai merek premium. Mereka meningkatkan strategi komunikasi merek dan mempertahankan harga tinggi untuk menjaga citra eksklusif. Ini contoh nyata bagaimana data riset menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar asumsi atau intuisi manajemen. 5 contoh konteks Indonesia mari kita bandingkan dengan contoh lokal. Kopi Kenangan pernah menghadapi situasi serupa. Ketika muncul banyak pesaing kopi murah di pasaran, beberapa pihak menyarankan mereka untuk menurunkan harga. Namun riset internal menunjukkan bahwa pelanggan justru menilai harga kopi Kenangan mencerminkan kualitas dan konsistensi rasa. Akhirnya, mereka tidak menurunkan harga, tetapi meningkatkan nilai tambah seperti program loyalitas dan promosi digital personalisasi. Hasilnya, penjualan tetap meningkat tanpa harus menurunkan margin. 6 pelajaran untuk mahasiswa dari kasus Rolling Rock ini. Kita belajar bahwa riset bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi memahami persepsi konsumen secara mendalam. Keputusan bisnis harus mempertimbangkan hubungan antara harga, kualitas, dan citra merek. Kadang, strategi murah bukan solusi jika merusak nilai psikologis yang sudah dibangun merek selama bertahun-tahun. Data riset yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga mengapa hal itu terjadi, dan apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Kasus Rolling Rock mengajarkan kita bahwa setiap keputusan pemasaran harus berbasis pada pemahaman konsumen, bukan hanya logika biaya. Dengan pendekatan riset yang tepat, perusahaan dapat menghindari kesalahan strategis dan menjaga reputasi merek dalam jangka panjang.